Ya, baik. Dibuka ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah suara saya jelas? Aman ya? Baik. Di sini saya Herlina sebagai moderator acara kelas Ibu Hamil yang bertema Superfood pada pagi hari ini dari jam 10 sampai nanti selesai. Tak lupa pertama-tama ya kita lanjutkan senantiasa puji syukur kita kepada Allah Rabb Ta'alam yang masih memberikan banyak sekali kenikmatan pada kita bisa bertemu via virtual begitu dalam kelas Ibu Hamil yang akan diisi oleh Bidan Desi Swadina begitu. Tak lupa juga selawat serta salam tercurah kepada Nabi Allah Nabi Muhammad SAW uswatun hasanah kita yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Baik, agar makin barokah ya aktivitas kita menuntut ilmu kita begitu mari kita buka pertemuan kita ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini terima kasih teman-teman yang sudah stay tune baik itu via Zoom langsung atau mungkin dari YouTube begitu. Harapannya tetap stay fokus begitu kita sama-sama menuntut ilmu dan kita saling sharing begitu. Jadi silahkan nanti apabila ada yang bertanya bisa sampaikan di kolom chat begitu. Atau kalau ada yang ingin open mic bisa sampaikan juga di kolom chat begitu. Nanti akan saya bacakan. Jadi kita santai ya gitu. Tapi tetap harapannya sama-sama memperhatikan begitu. Baik, langsung saja ini pembicara kita Mbak Desi Swadina atau mungkin Bidan Desi begitu sudah sangat ready untuk menyampaikan materinya tentang superfood begitu. Maka dari itu waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Mbak Desi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jelas didengar suara saya? Oke, saya langsung ya untuk share screen-nya. Saya share sendiri Mbak Erlina. Baik, saya bantu Mbak Desi. Oke. Bentar. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sharing ilmu hari ini dengan tema superfood untuk ibu hamil. Kita sifatnya santai, sharing aja. Nanti kalau ada teman-teman yang mau berbagi pengalaman atau berbagi ilmunya, bisa langsung di-share ke kita. Bisa dituliskan juga di kolom chat. Oke, sebenarnya apa sih superfood itu? Superfood itu sebenarnya sudah... Maaf Mbak Desi, bentar. Maaf Mbak Desi, apa? ini suaranya agak menggung ya. Maksudnya berdengung gitu. Mungkin bisa disesuaikan dulu suaranya. Bentar. Oke, tes. Sudah? Oke. Sudah. Ya, suaranya mungkin bisa lebih kalem gitu. Ya, kesalahan teknis. Oke, superfood. Sebenarnya apa sih superfood itu? Untuk mama-mama muda sekarang gitu. Bahkan untuk ibu hamil di era sekarang pasti sudah familiar dengan istilah superfood. Tapi sebenarnya kita paham nggak sih superfood itu apa gitu? Ataukah ini makanan super supaya bayi saya besar atau seperti apa? Kita akan bahas di sini.
Oke, untuk ini mungkin slide-nya bisa dilanjut ya Mbak Herlina ke slide selanjutnya. Superfood adalah makanan dengan kandungan nutrisinya yang lebih lengkap. Bukan berarti di sini bahan makanan yang lain itu tidak mengandung nutrisi, enggak. Tapi kandungan nutrisi yang terdapat dalam jenis-jenis superfood ini sangat baik untuk dikonsumsi oleh ibu hamil ataupun ibu-ibu muda yang sedang merencanakan kehamilan. Jangan dipikir superfood itu harus dengan harga yang mahal. Saya harus belinya di supermarket. Saya harus impor nih dari luar negeri karena namanya aja superfood. Enggak, jangan salah. Jadi superfood itu bisa kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di pasar tradisional pun banyak sekali terdapat superfood yang pada saat ini sebenarnya kita belum paham nih. Oh, ternyata sayuran dengan harga yang ekonomis aja ternyata sudah tergolong dengan superfood. Kandungan nutrisinya banyak, kandungan nutrisinya baik sekali untuk dikonsumsi oleh ibu-ibu yang sedang hamil. Istilah superfood ini pertama kali dicetuskan oleh Stephen G. Part di University of California, Amerika Serikat. Itu juga sudah melakukan penelitian, sudah memaparkan juga dalam buku yang beliau tulis, bahkan banyak sekali blog-blog yang membahas superfood itu apa. Kandungan yang terdapat dalam superfood ini banyak sekali dan sangat bagus dikonsumsi oleh ibu hamil, apalagi untuk awal-awal hamil trimester pertama, karena di trimester pertama ini 3 bulan pertama proses kunci utamanya ada di situ, proses dari pembentukan saraf bayinya, pembentukan otak, organ itu semuanya terjadi awalnya di situ. Kalau kita mempersiapkannya itu dengan sangat matang, pasti proses selanjutnya akan berjalan dengan lancar. Dan kita bisa mendapatkan perkembangan bayi, perkembangan janin yang sehat dan optimal. Oke, lanjut Mbak Helena. Oke, selanjutnya saya akan membahas jenis superfood yang sangat banyak kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari, yaitu sebenarnya banyak sekali, tapi di sini saya akan mengulas 6 contoh saja. Mungkin nanti di kesempatan lain kalau ada sesi lagi, saya akan bahas yang lainnya. Yang pertama adalah buah alpukat. Ada juga tadi sayur bayam, buah pisang, kemudian telur ayam kampung, tomat, dan juga brokoli. Yang pertama, oke, Mbak Helena. Yang pertama buah alpukat. Buah alpukat ini walaupun termasuk buah yang musiman, tapi masih gampang lah untuk kita temui. Kalau misalnya pas musim, di pasar tradisional banyak. Kalau pas nggak musim, kita bisa jumpai di supermarket juga ada. Bahkan dengan harga yang relatif masih terjangkau. Dan ternyata untuk mitos yang berkembang di masyarakat bahwa buah alpukat itu bagus untuk dikonsumsi oleh ibu hamil biar bayinya besar, berat badan janinnya meningkat dengan pesat gitu. Apa iya sih? Benar nggak toh? Nah, kita akan kupas di sini. Buah alpukat itu mengandung yang pertama adalah asam folat. Asam folat ini senyawa yang sangat penting diperlukan oleh ibu hamil, bahkan untuk ibu yang merencanakan kehamilan, karena fungsi dari asam folat ini adalah untuk menutrisi tubuh kita dan membantu mencegah adanya cacat saraf dan cacat otak pada janin. Jadi diusahakan untuk ibu-ibu yang sudah merencanakan kehamilan atau ibu hamil itu jangan sampai kekurangan asam folat. Karena kalau kita dalam tubuhnya itu kekurangan asam folat atau istilahnya defisiensi asam folat itu akan menyebabkan cacat saraf, cacat janin. Jadi bisa
seperti contohnya misalnya kelainan ada spina bifida, kemudian anencefali, bayi yang lahir tidak punya tempurung kepala, kayak gitu. Kemudian juga mengandung omega 3. Omega 3 ini termasuk lemak yang baik yang berfungsi untuk membantu proses pembentukan janin. Oke, lanjut. Nah, ternyata buah alpukat juga mengandung senyawa potasium yang berguna untuk mengurangi kram kaki atau rasa kesemutan pada kaki ibu hamil. Menurut pengalaman saya sendiri, saya sudah pernah hamil, itu setiap malam kaki saya itu kram. Nah, ternyata buah alpukat ini sangat membantu mengurangi keluhan kram pada kaki karena potasium ini berfungsi membantu proses peredaran darah menjadi lancar. Jadi dengan pengaruh penambahan berat badan, terjadi penumpukan cairan, kita juga dibantu oleh potasium, akhirnya edaran darah dalam tubuh kita itu lancar. Jadi bisa mengurangi keluhan kesemutan pada ibu hamil, tapi tidak harus dengan makan alpukat saja sudah nggak kesemutan, enggak. Kita juga perlu imbangi dengan olahraga yang ringan tapi bisa kita lakukan secara rutin. Oke, lanjut Mbak Herlina, kita bahas superfood yang selanjutnya yaitu sayur bayam. Oke, sayur bayam ini sangat mudah sekali kita temui di pasar tradisional ada, supermarket ada, dengan harga yang sangat terjangkau. Dengan Rp2.000 kita bisa dapat satu ikat bayam dengan sejuta manfaat yang bisa kita dapatkan. Oke, dalam sayur bayam terkandung asam folat. Tadi sudah kita jelaskan di atas. Asam folat bisa membantu mencegah cacat saraf, cacat janin. Kemudian juga mengandung zat besi. Oke, dalam bayam mengandung zat besi. Zat besi ini sangat berperan untuk mencegah anemia pada ibu hamil. Kebanyakan ibu hamil itu pasti mengalami anemia. Nah, selain ditunjang dari multivitamin yang diberikan oleh dokter kandungan ataupun dari bidan setempat, itu kita juga harus bantu dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Kalau kita hamil, kita kekurangan zat besi, anemia, itu nanti efeknya akan panjang. Ibunya sudah anemia, badannya lemas, kemudian tidak nafsu makan juga, dan bayi yang kita kandung nanti beratnya rendah, kecil, dan hal itu juga akan mempengaruhi kecerdasan otak bayi yang akan kita lahirkan juga. Dan untuk sayur bayam ini kita sering jumpai ada sayur bayam merah sama hijau. Jangan khawatir, mau sayur bayam hijau mau merah, kandungan nutrisinya sama, Mam. Jadi asalkan kita tepat untuk cara pengolahan sayuran. Jadi sayur kita cuci bersih, kemudian kita olah, pastikan kita mengolahnya jangan terlalu lama, karena kalau kita olah terlalu lama, nanti nutrisi yang terkandung dalam sayuran akan hilang oleh proses pemanasan yang terlalu lama. Oke, bisa dilanjut, Mbak Herlina? Sudah? Oke, selanjutnya buah pisang. Si kuning ini ternyata banyak sekali manfaatnya. Kita bisa menjumpai di mana saja. Oke, potasium. Oke. Pisang itu mengandung senyawa potasium seperti yang sudah dipaparkan tadi pada saat mengupas tentang buah alpukat. Ternyata pisang juga mengandung potasium. Jadi potasium itu bisa memperlancar peredaran darah. Kita juga bisa mengurangi rasa
kesemutan kaki, kemudian mengurangi penumpukan cairan dalam tubuh ibu hamil. Kenapa sih kok ibu hamil sering sekali kakinya itu tiba-tiba bengkak? Itu akibat terjadi penekanan pada pangkal paha dan terjadi penumpukan cairan di situ. Asalkan tekanan darah ibu hamil itu tidak tinggi, apabila mengalami kaki bengkak, itu bisa dilakukan dengan kita bisa istirahat, kakinya kita akan ganti dengan posisi yang lebih tinggi, pasti nanti akan berkurang. Selain potasium, pisang juga mengandung zat besi, seperti yang sudah saya paparkan tadi. Zat besi berfungsi untuk mencegah anemia pada ibu hamil. Lanjut, Mbak Herlina. Ya, ternyata kandungan dari pisang itu juga mengandung karbohidrat dan serat yang tinggi, jadi bisa dikonsumsi sebagai pengganti makan pada ibu hamil trimester pertama yang sering sekali mengalami mual muntah. Saya nggak doyan nasi, saya nggak doyan roti, saya nggak doyan ini, nggak doyan itu karena mual muntah. Oke, bisa diganti dengan konsumsi. Oke, lanjut slide berikutnya, Mbak Erlina. Ini telur ayam. Oke, di sini yang lebih direkomendasikan adalah telur ayam kampung. Sebenarnya juga sama-sama mengandung sumber protein, tapi yang lebih disarankan adalah telur ayam kampung. Apa sih sebenarnya manfaat telur ayam ini untuk ibu hamil? Yang pertama, telur itu sebagai sumber protein hewani yang sangat mudah sekali didapat, sangat mudah diterima dikonsumsi oleh orang banyak, untuk tingkat alerginya juga kecil, dan mau diolah apapun bisa, dan dinikmati rasanya oke. Dan ternyata di telur ini, terutama kuning telurnya, itu mengandung senyawa omega 3 yang baik untuk membantu proses perkembangan otak janin. Kemudian juga mengandung mineral, zinc, dan kolin yang sangat diperlukan oleh tubuh, dan beberapa vitamin. Dan dipastikan untuk mengkonsumsi telur itu dipastikan ibu-ibu semua mengkonsumsinya dalam kondisi matang, sudah diolah, jangan setengah matang ataupun mentah, karena dalam telur itu mengandung bakteri salmonella. Nanti ketika dikonsumsi dalam kondisi mentah, itu akan mengganggu sistem pencernaan dalam tubuh kita, jadi kita bisa diare. Ini Elena. Oke, selanjutnya tomat. Tomat kandungan asam folat, vitamin A, vitamin C-nya juga tinggi. Asam folat sangat baik untuk mencegah cacat saraf, cacat janin. Kemudian juga mengandung likopen. Likopen ini berfungsi untuk mencegah adanya gangguan pencernaan pada ibu hamil, karena sering sekali ibu hamil itu susah buang air besar. Itu juga karena pengaruh dari hormon Kalau mau yang di hamil. Kemudian likopen itu berfungsi untuk membantu proses pencernaan, itu juga sebagai antioksidan. Jadi menangkal radikal bebas dalam tubuh kita. Sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu terjaga dengan baik, dan yang sudah sel-sel yang rusak itu segera diregenerasi. Tomat itu kita bisa konsumsi dari berbagai macam ya, kita buat jus juga bisa, kemudian kita olah juga bisa, dibuat salad bisa. Yang dipastikan harus sebelum dimasak itu harus dicuci dengan bersih. Oke. Lanjut Mbak Herlina.
Oke, brokoli. Hijau yang kayak manfaat ini sebenarnya masih kurang diminati oleh orang banyak. Yang katanya rasanya nggak enak, rasanya aneh, bentuknya juga aneh gitu. Padahal kandungan nutrisinya sangat baik. Selain mengandung asam folat gitu, dalam brokoli juga mengandung senyawa kalsium. Kalsium juga berfungsi baik untuk membantu proses pembentukan tulang pada janin. Sayuran ini kita bisa nikmati, misalnya kita bikin sayur, kita goreng sebagai camilan juga bisa. Dan dipastikan saat mengolah sayur jangan terlalu lama supaya nutrisinya tetap terjaga. Kemudian selain dari yuk lanjut Mbak Rina. Selain dari beberapa makanan yang tergolong dengan superfood, itu selama hamil kita pastikan tetap mengkonsumsi vitamin dan tablet penambah darah yang sudah diberikan oleh dokter kandungan masing-masing ibu hamil ataupun dari ibu bidan. Jangan sampai saya nggak minum vitamin, saya cuma mau makan bayam. Ya nggak bisa seperti itu karena kita saling mendukung di sini. Dari obat atau vitamin kita dukung dengan sayuran yang ada. Begitu juga sebaliknya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, seperti yang buah tomat itu mengandung antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Misalnya apa aja nih? Asap rokok. Kita tanpa kita sadari ternyata kita bisa terpapar asap rokok dari lingkungan sekitar kita. Kemudian kita harus menghindari minuman beralkohol dan juga junk food ya, makanan yang tidak sehat, banyak mengandung pengawet, banyak mengandung micin juga. Oke. Mungkin itu ya yang kita jadikan sesi sharing hari ini tentang superfood itu apa. Nanti kalau sebenarnya masih banyak lagi beberapa poin yang terkandung dalam superfood itu apa ya. Tapi kita akan nanti bahas di sesi kita selanjutnya, bukan di forum ini. Insya Allah nanti kita akan ada sesi lagi. Oke, kita kembalikan ke Mbak Herlina. Baik, terima kasih Mbak Desi, penyampaian materinya yang luar biasa begitu. Jadi ternyata banyak banget makanan-makanan yang ada di sekitar kita yang ternyata sangat dibutuhkan dan sangat berdampak untuk ibu-ibu hamil ya. Baik, ini tadi saya rasa ini ada yang mau bertanya, silahkan saya persilahkan. Bisa diketik di kolom chat pertanyaannya atau apabila ingin langsung bertanya kepada pembicara juga bisa, begitu. Nanti bisa langsung open mic, begitu. Bisa menunjukkan suaranya dan juga wajahnya gitu. Kita sama-sama menimba ilmu begitu dari Bidan Desi. Baik, ini sambil nunggu pertanyaan ya. Ini sebenarnya ada pertanyaan yang sudah masuk di saya begitu. Saya izin menanyakan ya Mbak Desi begitu. Jadi baik, menanyakan masalah ini Mbak, tadi kok di Superfood itu di PPT-nya nggak ada tentang susu ya Mbak? Biasanya kan ibu hamil disuruhnya malah minum susu kayak gitu kan. Jadi itu gimana kalau kayak gitu? Diperbolehkan apa enggak? Terus ada nggak aturan peminuman susu atau mungkin produk susu yang lain begitu? Katanya juga bisa bikin bayi kayak lebih berat badannya lebih gitu nggak sih Mbak? Gitu, mohon penjelasannya. Ya, monggo Mbak Desi mungkin bisa dijawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah masuk. Suara saya masuk? Ya, masuk Mbak. Untuk olahan susu ya, tadi yang ditanyakan. Susu juga sangat baik dikonsumsi oleh ibu hamil gitu. Selain dari produk-produk susu hamil yang sudah pasti akan dikonsumsi oleh
ibu-ibu hamil, sebenarnya mengkonsumsi susu yang lain juga boleh, karena dalam susu juga mengandung kalsium yang sangat baik untuk proses pembentukan tulang pada bayi. Kemudian untuk yang olahan selain susu misalnya kayak yogurt, keju, sangat boleh sekali dikonsumsi oleh ibu hamil. Apalagi dalam yogurt itu kandungan probiotiknya sangat tinggi, jadi akan membantu mencegah adanya gangguan pada saluran pencernaan. Jadi bisa dikombinasi dengan buah-buahan yang vitaminnya juga banyak, terkandung termasuk dalam superfood yang lain, ditambah dengan keju, itu merupakan suatu kombinasi yang kita akan dapatkan manfaatnya sangat baik sekali. Oke, ya baik. Itu tadi sudah terjawab pertanyaan tentang produk susu gitu ya. Ya silahkan, ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kita sharing saja begitu kan ya. Sebenarnya kan banyak banget makanan-makanan yang ada di sekitar kita gitu kan, yang ternyata sangat mudah kita dapatkan dan bisa jadi superfood untuk ibu hamil. Karena kalau ibu hamil itu kan ini ya, nggak cuma satu orang saja, tapi ada makhluk lain dalam tubuhnya yang harus dijaga begitu. Makanya harus senantiasa disupport baik oleh dirinya dan juga orang sekitarnya, untuk mungkin suaminya, pasangannya, atau mungkin eh, orang tuanya ataupun yang lainnya begitu. Jadinya kita sama-sama di sini menimba ilmu. Iya, silahkan ada yang mau bertanya? Ada yang ingin open mic, silahkan. Oke, ini ada lagi yang bertanya, Mbak, tapi mungkin private ya, private chat gitu. Saya sampaikan saja ya, Mbak, pertanyaannya. Baik, pertanyaannya lagi adalah, eh, jadi kalau semua mengonsumsi itu, tadi ya, makanan-makanan tadi itu, ada nggak sih Mbak yang kayak, mungkin kalau berlebihan bisa jadi pantangan begitu? Apa yang kira-kira diperhatikan kalau pas makan makanan yang tadi banyak mengandung omega 3, sulforat, dan lain-lain. Ada dampaknya nggak kalau dia terlalu banyak dikonsumsi atau terlalu seneng? Misalkan kadang ada ibu yang mungkin ya, ada ibu yang dia nggak doyan nasi gitu kan, kemudian makannya pisang terus kayak gitu. Itu gimana Mbak? Oke, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Dari beberapa yang sudah kita paparkan, kita bahas tadi ya, yang termasuk dalam superfood itu kita harus juga lebih bijak lagi ya, jangan sampai kita saya harus makan telur secara terus menerus, enggak, saya harus makan pisang nih terus menerus, enggak juga gitu. Jadi kita tetap harus lakukan kombinasi dengan sumber makanan yang lain. Kalau kita misalnya konsumsi telur secara terus menerus, kita harus juga memperhatikan dalam telur itu juga ada kolesterolnya, dan kolesterol itu ketika kita timbun kolesterol terlalu banyak dalam tubuh itu juga efeknya tidak baik. Seperti misalnya kayak bayam, saya mau sayur bayam terus setiap hari. Untuk beberapa orang yang punya riwayat menderita asam urat, ini akan memperberat asam urat mereka gitu, karena kandungan asam oksalanya juga akan menumpuk di dalam tubuh. Jadi nanti akan timbul efek yang tidak baik. Kemudian kayak pisang, saya mau makan pisang terus karena saya nggak mau makan nasi gitu. Ya nggak boleh seperti itu. Kalau misalnya kita nggak mau makan nasi, jangan langsung makan pisang semuanya, enggak. Kita bisa ganti sumber karbohidrat yang lain, misalnya dari kentang, dari roti, atau dari ketela lambat, singkong, itu bisa. Gitu. Jadi tetap semua ada aturan makannya gitu. Jadi sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak akan baik gitu. Jadi kita konsumsi saja dalam batas yang wajar, tetapi secara rutin atau berkala gitu. Gitu Mbak Erina. Oh, baik. Ya, ya insya Allah sudah paham ya tadi yang mungkin bertanya begitu. Baik.
Eee, ini silahkan ada yang ingin mungkin bisa open mic? Ya, tidak ada? Sebelum kita mungkin selesai, eee, pertanyaan lagi gitu, atau mungkin bisa di kolom chat ya, chat secara pribadi kepada saya gitu, nanti akan saya sampaikan. Oh, ini ada yang bertanya, baik. Ada lagi, eee, Bidan Desi pengen bertanya nih, gitu loh. Dari, Mbak Desti Kurniasari, iya. Ini mau tanya, iya. Jadi HB itu 9,9, tensi 110/70. Itu hasilnya gimana ya? Untuk konsumsi sayur dan buah di kondisi seperti itu lebih baik konsumsi apa saja ya, Kak? Gitu. Kemudian di usia 6 bulan sering pusing, itu hal yang perlu diperhatikan gimana ya, Kak? Gitu. Ya, nanti Mbak Desi kalau kita masih perlu bertanya bisa langsung open mic ya. Ya, mungkin bisa dijawab langsung Mbak Desi. Oke, terima kasih dari Mbak Desti Kurniasari ya. Iya. Oke, dengan kondisi tekanan darah 110/70 kalau tidak salah ya. Iya, benar. Itu kemudian HB-nya 9,9. Nah, itu untuk kadar HB-nya ini tergolong kurang ya, karena minimal untuk ibu hamil itu adalah 11. Apalagi nanti ketika sudah usia kehamilannya itu 28 minggu ke atas sampai nanti menjelang lahiran, karena di masa-masa itu terjadi proses pengejaran. Itu sudah terjadi fisiologinya pada ibu hamil. Jadi selain diberikan Oh, selain terima kasih. selain diberikan suplai multivitamin dari ibu hamil yang dari ibu bidan atau dokter spesialis kandungan yang pasti jenengan harus minum sehari sekali selama rutin selama 1 bulan, itu kita bisa tunjang dengan makanan yang lain, misalnya kayak bayam tadi, kemudian bisa juga ditambah dengan ati ayam, bisa, itu kandungan zat besinya juga tinggi. Yang penting kita tidak ada pemicu alergi di situ, kita bisa konsumsi apapun di situ. Jadi, Jadi untuk ningkatin HB-nya gimana caranya? Bidan Desi mungkin bisa dijelaskan, kan katanya harus 11-12 ya HB. Gimana? Mungkin untuk superfood-nya begitu? iya, jadi tadi kan sudah saya paparkan ya. Selain dari superfood ini, itu pasti ibu hamil tetap harus mengkonsumsi vitamin ataupun penambah darah yang diberikan oleh dokter kandungan ataupun bidan setempat. Nah, selain itu Oh iya, mohon maaf. harus eh, tambahkan suplai zat besi itu dari beberapa superfood yang tadi saya jelaskan. Dan yang perlu ini, kebiasaan kita itu kan masih suka sekali minum teh. Nah, teh itu juga bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh kita. Jadi kalau kita pun minum vitamin dari dari ibu bidan ataupun dokter kandungan, ada tablet penambah darah, tapi kita minumnya pakai teh, kita pakai kopi, kita pakai susu. Nah, itu tubuh kita nggak bisa menyerap gitu, karena ketika ketemu dengan minuman-minuman tersebut akan menghambat proses penyerapan zat besi gitu. Baik, oke. Itu tadi ya mungkin pertanyaannya begitu. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silahkan, dipersilahkan. Ini alhamdulillah ada bapak-bapaknya ya kayaknya yang ikut juga gitu kan. Wah, ini dukungan yang luar biasa. Misal kalau ada bapak-bapak yang masih mau mendengarkan materi ini gitu kan. Karena memang ini perlu support banget nih ibu hamil ya gitu kan. Karena memang banyak banget kayaknya yang perlu di apa ya
dibantu kayak gitu kan agar senantiasa sehat biar anak dan juga ibunya selamat sampai pas melahirkan. Baik. Baik, ya. Ya, silahkan. Ada yang ingin bertanya, masih dipersilahkan. Oke, baik. Ini ada yang bertanya lagi, Mbak. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir kali ya, mungkin. Ya, atau mungkin kalau ada yang benar-benar pengen disampaikan, nanti bisa segera saja, begitu ya. Jadi, berarti Bidan Desi begitu, jadi kesemutan ketika hamil, hanya ketika pas hamil itu sangat hal yang sangat biasa ya? Iya, jadi ini sangat wajar sekali, istilahnya lumrah diderita oleh ibu hamil, apalagi yang sudah menginjak usia 7 bulan ke atas, karena di situ akan terjadi penambahan berat badan juga, kemudian terjadi penekanan pada pembuluh darah area sekitar rahim, karena otomatis rahim itu akan membesar. Jadi peredaran atau sirkulasi darah ke arah kaki itu pasti akan terhambat. Jadi selain sering kesemutan, itu juga terjadi penumpukan kayak cairan. Jadi kakinya tuh besar-besar, udin istilahnya. Jadi selain diimbangi dengan olahraga rutin setiap hari, olahraga ringan, itu juga bisa mengurangi keluhan kesemutan pada ibu hamil. Baik. Oke. Eh, baik, itu tadi mungkin ya untuk materinya pada pagi hari ini tentang kelas ibu hamil, materi superfood gitu akan kita sampaikan lagi besok. Untuk kelas ibu hamil ini adalah acara yang rutin kita sampaikan dari Rumah Sakit Islam Banyu Bening sebagai bentuk support kita kepada ibu hamil semuanya agar senantiasa sehat, jaga kesehatannya begitu. Dan kita maunya senantiasa dilindungi sampai besok pas melahirkan, bisa mendidik anaknya dengan anak-anak jadi tumbuh jadi anak yang baik, anak-anak yang senantiasa sehat dan juga soleh. Ini terima kasih atas kedatangannya teman-teman, gitu kan banyak sekali sampai saat ini tadi ada 14 sampai detik ini begitu. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Bidan Desi ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, demikian dari saya, dari MC dari Rumah Sakit Islam Banyu Bening, begitu Herlina. Terima kasih atas atensinya. Saya tutup ya. Baik, mari kita tutup pertemuan kali ini ya dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan juga dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di acara kelas ibu hamil via Zoom lagi ya. Ya, terima kasih. Silahkan diperkenankan untuk live. Stop video. Sama di live-in aja Mbak, di live-in semua. Live. Oke. Itu selesaikan.